Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat semuanya, teman-teman pendukung Ayo Berkisah, kita lanjutkan pembacaan buku Rasulullah Teladan Utama pada bagian Cahaya dari Mekah. Kali ini kita akan membaca tentang pengasingan. Hanya dalam waktu sebulan setelah terjadi 4 peristiwa yang mengguncang Quraisy, Hamzah dan Umar masuk Islam, Rasulullah SAW menolak berhenti berdakwah meski ditawari pangkat dan harta. Terakhir, Abu Thalib berhasil mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang muslim dan yang bukan muslim. Mereka semua bersepakat untuk melindungi dan membela Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy mulai gusar, hati mereka panas terbakar amarah. Berkumpullah mereka di daerah Bani Kinanah. Mereka bersepakat untuk tidak berhubungan dengan Bani Hashim dan Abu Muthalib. Mereka juga tidak mau jual beli, tidak mau berbicara, tidak mau mengunjungi, dan tidak menikah dengan orang-orang Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Mereka tidak akan berdamai selamanya sampai kedua bani itu menyerahkan Rasulullah SAW. Kesepakatan itu ditulis di selembar kertas lalu digantung di dinding Ka'bah. Bani Hashim dan Abdul Muthalib dikucilkan, hanya Abu Lahab yang tidak dikucilkan. Mereka tinggal di perkampungan Abu Thalib. Pengucilan dimulai pada bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian. 3 tahun pengucilan terasa sangat berat. Tangisan anak-anak terdengar menyedihkan. Perut kempis, menanggung lapar dan dahaga. Dedaunan berduri dan kulit binatang yang disamak terpaksa dimakan. Setiap kali ada pedagang membawa barang ke Mekah, barang itu akan diborong musyrik Quraisy. Siapa yang tega melihat penderitaan itu? Sampai hati orang-orang Quraisy itu. Dengan mengendap-endap, Hisham bin Amru membawa makanan kepada Bani Hashim. Hakim bin Hisham juga menyisihkan gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah. Suatu hari, perbuatan Hakim itu dipergoki oleh Abu Jahal. Mereka terlibat perkelahian, lalu mereka didamaikan oleh Abu Bakhtari. Ancaman pembunuhan kepada Rasulullah SAW tidak berhenti. Untuk melindungi Rasulullah, setiap malam Abu Thalib bertukar tempat tidur dengan beliau. Setelah orang-orang tahu Abu Thalib meminta anaknya bertukar tempat tidur dengan Rasulullah, begitu besar pembelaan Abu Thalib kepada keponakannya. Hingga tahun ke-10 kenabian, sebagian orang Quraisy mulai tidak suka dengan perlakuan itu. Mereka berusaha membatalkan perjanjian. Hisham bin Amru berusaha membujuk dan mengumpulkan orang-orang untuk menyudahi pengucilan ini. Dia menemui Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari, dan Zam'ah bin Aswad. Apakah Hisham menggalang kekuatan untuk membatalkan perjanjian? Bagaimana nasib Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib selanjutnya? Kita akan tahu bagaimana nasibnya ketika kita akan melanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang ketabahan. Nah, 3 tahun sudah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib terasing. Mereka mengalami kekurangan makanan dan pakaian. Perlahan Allah SWT mulai membuka hati orang Quraisy. Hisham bin Amru yang sering mengantar makanan kepada Bani Hashim mulai bergerak diam-diam. Dia menemui Zuhairi bin Abi Umayyah. Ibu Zuhairi adalah Atika binti Abdul Muthalib. Setelah berhasil membujuk Zuhairi, Hisham bin Amru menemui Mut'im bin Adi. Lalu dia membujuk Abul Bakhtari. Terakhir dia berhasil membujuk Zam'ah bin al-Aswad. Mereka berlima bertemu di Hujun dan bersepakat untuk membatalkan perjanjian. Siasat pun diatur. Esok harinya mereka akan menyampaikan kepada khalayak. Zuhairi yang memulai. Wahai penduduk Mekah, apakah kita akan bersenang-senang sedangkan Bani Hashim kita biarkan celaka? Demi Allah, saya tidak akan duduk sebelum menyobek perjanjian itu. Abu Jahal segera menentang ajakan itu dengan geram. Dia berdiri dan berteriak lantang mendustakan. Kau dusta, suruh Abu Jahal. Jangan kau sobek. Demi Allah, kamu yang berdusta, bantah Zam'ah. Kami tidak akan rela terhadap naskah ini ketika ditulis. Abu Bakhtari ikut bersuara. Zam'ah tidak berdusta. Kami memang tidak rela dan tidak mengakui isi naskah ini. Mut'im memperkuat ucapan mereka. Kalian berdua tidak berdusta. Berdustalah orang yang berpendapat sedemikian. Kami terlepas dari isi naskah ini. Hal ini tentu sudah kalian rundingkan tadi malam, bentak Abu Jahal. Sementara itu, Allah SWT memiliki rencana sendiri. Berdirilah Abu Thalib yang sedang berada di sisi Ka'bah. Keponakanku berkata, Allah telah mengirim rayap untuk memakan naskah perjanjian itu kecuali tulisan nama Allah, ujar Abu Thalib. Apabila ia dusta, kami akan menyerahkannya kepada kalian, namun jika dia benar, kalian harus menghentikan pemboikotan ini.
Orang-orang yang berkumpul menganggukkan kepala dan bergumam, "Anda telah berlaku adil." Mut'im bangkit mendekati naskah itu. "Benarlah, rayap telah memakan kertasnya kecuali tersisa tulisan Bismikallahumma." Berakhirlah pembaikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib keluar dari tanah pengasingan dengan berbaris rapat dan berlari kecil. Mereka tidak boleh menampakkan kelemahan kepada kaum musyrik. Namun, rupanya hanya sesaat kegembiraan dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim. Beberapa bulan kemudian Abu Thalib, sang paman yang selalu membelanya, sakit parah. Pembaikotan selama 3 tahun rupanya semakin melemahkan tubuhnya. Abu Thalib menutup mata tanpa membawa iman dalam dadanya. Sungguh sangat disayangkan. Sekitar 3 bulan kemudian, perempuan pembela Rasulullah SAW juga tutup usia. Usianya 65 tahun saat itu. Rasulullah SAW sangat sedih. Tahun ini dinamai dengan Amul Khuzni, yaitu tahun berduka cita. Begitu berat rasanya ditinggal 2 orang yang dicintai. Ditambah lagi, permusuhan dan kebencian Quraisy kepada beliau semakin menjadi. Setelah itu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kabar gembira kepada Rasulullah? Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, jangan lupa pantengin terus channel kita di Ayo Berkisah, dan kita mohon dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di share sehingga channel ini terus berkembang. Terima kasih.